Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah, ya, di waktu yang sangat baik, karena pada hari ini telah terkumpul dua waktu yang sangat mulia, dua waktu yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu karena malam ini adalah hari Jumat. Sekarang sudah masuk hari Jumat, Pak, ya. Karena hari ini adalah hari Jumat, dan hari Jumat adalah sebaik-baik hari. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua, ya, kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid-masjid. Kita dikumpulkan oleh Allah di waktu yang paling baik, di tempat yang paling baik, dalam rangka untuk menjalankan amal ibadah yang sangat baik, yaitu thalabul ilmi. Suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dia berjalan, ya, pergi dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, ke masjid, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Oleh karena itu, thalabul ilmi, mempelajari ilmu, merupakan jalan pintas, amal yang sangat banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini, ya, kembali kalau saya di sini berarti posisinya itu menggantikan Ustadz yang tidak hadir, Pak, ya. Karena saya tidak punya jadwal tetap, jadwal khusus di sini. Jadi kalau keberadaan saya di sini, ya berarti sudah pasti ya menggantikan ya Ustadz yang kebetulan berhalangan hadir, ya, yaitu beliau Al-Ustadz Abdurrahman Ahmad hafizahullah ta'ala. Kemudian ya kaum muslimin muslimat,
rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, karena di sini sifatnya saya mengganti, ya maka ya saya tidak akan meneruskan melanjutkan materi kajian yang biasa beliau sampaikan. Kalau beliau biasa mengisi kajian tafsir, ya maka ya di sini saya tidak melanjutkan materi beliau. Di sini ya kita mengkaji satu ilmu tematik, ya kajian tematik yang insya Allah pada kesempatan kali ini, ya awalnya ini terus terang, ini saya awalnya tatkala kemarin saya dihubungi oleh Abah Jumari, Ustaz besok tolong gantikan Sabtu Rahman ngisi Ba'da Isya di Masjid Al-Ikhlas. Siap insya Allah, kebetulan saya kosong. Saya sudah siapkan materi, saya sudah gambarkan materi, ya saya siapkan materi yang sesuai sebetulnya, yaitu tentang bulan Muharram beserta hukum-hukum yang ada di bulan Muharram. Kemudian tadi siang ya ketemu sama Pak RW gitu, Ustadz materi bulan Muharram itu sudah banyak, katanya sudah sering ya, beberapa pertemuan itu kajian-kajian Ahad pagi, khutbah Jumat dan yang lainnya itu disampaikan terus tentang bulan Muharram. Jadi kayaknya diulang terus. Tadi juga di WA, sore tadi di WA Abah Jumari, bulan Muharram ini sudah antisipasi biar tidak menyampaikan tentang bulan Muharram gitu ya, takutnya bosan. Kalau ilmu sendiri itu tidak mengenal jumud ya, al ilmu ya la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal kadaluarsa, tidak mengenal basi, nggak ada. Karena ilmu itu dari dulu apa yang disampaikan Rasulullah ya itu saja. Jadi kita ya para ustadz dan yang lainnya menyampaikan apa yang sudah dulu disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama, terus mengulang-ulang. Tapi khawatirnya bosan. Sudah sering Pak tentang bulan Muharram Pak. Sudah sering ya? Sudah sering. Ini mau tentang bulan Muharram lagi atau yang lainnya ini? Taib. Ya insya Allah. Ya pada kesempatan kali ini kita ya mencoba menyampaikan selain tentang bulan Muharram ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang keberkahan Al-Quran, tentang keberkahan Al-Quran ya, karena kajian ya rutin hari ini itu adalah tafsir Al-Quran. Ini merupakan ilmu ya kajian yang luar biasa, yaitu mempelajari Al-Quran, ya mempelajari ilmu yang paling baik, yang merupakan sumber dari semua ilmu agama. Semua ilmu agama sumbernya adalah Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita mempelajari ilmu Al-Quran, kita mempelajari sumber ilmu yang paling baik, ilmu yang paling benar, yang tidak ada keburukan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jamin akan kebenaran ya dan kebaikannya. Ya tidak ada kesalahan, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan di dalam Al-Quran. Ya, oleh karenanya pada kesempatan kali ini ya kita akan menyampaikan tentang keberkahan Al-Quran. Dan terus terang ini materi ini baru maghrib tadi saya siapkan Pak, baru maghrib karena saya sudah tenang, insya Allah saya mau menyampaikan tentang bulan Muharram begitu. Tapi di sore di WA ya bulan Muharram sudah kan. Jadi ya maghrib tadi saya siapkan ya untuk ya menyampaikan tentang keberkahan Al-Quran. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala ya telah mengabarkan kepada kita di dalam banyak ayat bahwasanya Al-Quran yang senantiasa kita baca, yang kita pelajari, dan alhamdulillah ada kajian rutin ya di masjid ini mengkaji Al-Quran. Allah mengabarkan bahwasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang mubarak, sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Berkah yaitu bahasa Arab yang artinya yaitu mengandung kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi Al-Quran itu di dalamnya banyak kebaikan, yang kebaikan tersebut terus menerus ya ada ya. Di dalam banyak ayat diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dalam surat Shad Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata Allah, Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang di dalamnya banyak keberkahan. Sekali lagi, keberkahan tadi apa, Pak? Adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus. Ya, kebaikannya itu langgeng terus menerus ada, dan kebaikannya banyak, itu berkah. Ya. Makanya kita akan menyampaikan tentang keberkahan, dari mana kita akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an tersebut. Ya, apakah kita mendapatkan keberkahan dengan mencium Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, memajang Al-Qur'an di dinding-dinding, atau yang lainnya? Dari mana kita akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an? Tapi sebelumnya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita ketahui, walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi perlu kita tekankan agar kita yakin. Karena sebagian orang salah tentang mendefinisikan Al-Qur'an. Yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah. Ada yang mengatakan itu, Pak? Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Dia menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapannya Rasulullah, ucapan Nabi. Kalau dahulu ada Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, tapi Al-Qur'an ini adalah makhluk. Sekarang ini ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapannya Nabi. Ya, maka kita harus tahu. Ya, kita harus yakin. Ya, didefinisikan oleh para ulama, Al-Qur'an adalah kitabullah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulillah biwasitati malak al-Jibril. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi surati An-Nas. Jadi Al-Qur'an, pengertian Al-Qur'an yaitu kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril, Ruhul Amin, malaikat Jibril, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan Allah berjanji akan selalu menjaga Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang bisa untuk merubah, entah itu menambah satu huruf saja, atau mengurangi satu huruf saja, atau merubah harokat atau yang lainnya, maka tidak akan pernah bisa, karena Allah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Dan ini merupakan keistimewaan Al-Qur'an daripada kitab-kitab samawi yang lainnya. Sebelum Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebelumnya. Tapi Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Maka kita dapati kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil dan yang lainnya, ya kitab-kitab tersebut sudah sudah banyak perubahan. Sudah diganti oleh manusia. Tapi Al-Qur'an senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga. Kita lihat Al-Qur'an, kitab yang paling baik, yang Allah turunkan kepada manusia yang paling baik, Nabi Rasul yang paling baik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat yang paling baik, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang disifati oleh Allah Al-Amin, ya, sangat terpercaya, ya, tidak akan salah dalam menyampaikan wahyu, ya, sangat terpercaya. Kemudian Allah turunkan di waktu yang paling agung, yaitu di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Ini kitab yang paling baik Allah turunkan kepada manusia yang paling baik melalui perantara malaikat yang paling baik, ya, di waktu yang paling baik. Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang baik di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan, di antara sifat-sifat Al-Qur'an yang Allah kabarkan kepada kita, yang pertama bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya yang terang benderang. Adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Ya, entah itu kegelapan hati, kegelapan kejahilan,
Al-Quran adalah nurun mubin, adalah cahaya yang terang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum." Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa nurun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, ya telah kami turunkan, telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum." Adalah bukti dari Tuhan kalian, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuran mubina, dan cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan cahaya yang terang. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang lain. Di antaranya Allah mensifati Al-Qur'an dengan syifa. Apa syifa, Pak? Obat, penyembuh. Ya, Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh, entah itu penyakit hati maupun penyakit fisik. Ya, penyakit fisik kita ruqyah, ya kita bacakan Al-Quran, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya menjadikan sebab Al-Quran tersebut menjadi sebab sembuhnya penyakit tersebut. Ya, kalau ada sakit, ya bacakan Al-Quran. Ya, itu merupakan sebab. Ya, sebab ya yang ditunjukkan oleh syariat. Ya, kemudian Allah mensifati ya Al-Qur'an dengan huda, petunjuk, rahmah, ya kasih sayang. Karena di antara nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita manusia, nikmat yang paling besar yaitu nikmat Allah turunkan Al-Qur'an, dan Allah utus kepada kita seorang rasul. Makanya Al-Qur'an ini merupakan rahmat. Ya, tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Coba kalau tidak Allah turunkan Al-Quran, manusia tidak Allah utus kepada mereka seorang rasul, maka apa jadinya, Pak? Ya, manusia ini nggak punya aturan, nggak punya undang-undang yang baik. Ya, baiknya manusia karena mereka kembali kepada Al-Quran. Baiknya manusia karena mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Kata Allah, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum, yaitu pelajaran dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, wahudan, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan itu semua yang dimaksud adalah Al-Quran, yang dimaksud pelajaran, yang dimaksud syifa, yang dimaksud huda, yang dimaksud rahmat dalam ayat ini yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran ini dengan ruh. Kita tahu ruh, ya, fungsinya roh ini apa Pak bagi manusia? Ya, roh ini yang menghidupkan. Ya, manusia kalau nggak ada rohnya mati. Dan Al-Quran itu adalah ruh bagi hati. Jadi kalau manusia tidak tidak menerima Al-Quran, tidak ada Al-Quran, ya, hati tidak menerima Al-Quran, maka hati tersebut mati. Ya, seakan orang tersebut mati. Ya, karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dengan roh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan ya demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad roh, yaitu Al-Quran. Ini ya beberapa sifat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Apa saja tadi, Pak? Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu apa? Cahaya, syifa, huda, rahmah, roh. Ya, ini adalah sifat-sifat ya yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dengannya Al-Quran. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, sekarang kita sampaikan tentang tema kita, yaitu tentang keberkahan-keberkahan Al-Quran.
Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang di dalamnya banyak keberkahan, banyak kebaikan. Dari mana kita mendapatkan? Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan Al-Quran tersebut? Ya, ada banyak cara. Kita sebutkan yang pertama, cara kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Yang pertama, yang paling mudah, yaitu dengan mendengarkan Al-Quran. Ya, dengan mendengarkan Al-Quran saja, kita tidak membaca, ya, kita tidak mempelajari, hanya mendengarkan saja, maka kita sudah mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, kalau dibacakan Al-Quran, kata Allah, fastami'u lahu. Fastami, ya, fastami itu dalam bahasa Arabnya itu artinya dengarkan dengan seksama. Karena beda antara mendengar dengan mendengarkan dengan seksama. Fastami yaitu mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan ya, tidak boleh kita menyetel Al-Quran, tapi kita sambil misalnya main-main atau yang lainnya. Kita lagi sibuk, kita nggak mungkin bisa mendengarkan kemudian kita setel. Takutnya ya kita terjatuh dalam larangan Allah, ya, padahal Allah memerintahkan kita tatkala dibacakan Al-Quran maka kita harus mendengarkan. Wa ansitu lahu, dan diamlah. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan seksama dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan dia diam tatkala dibacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, imam membaca, makmum mendengarkan. Masya Allah, keberkahan. Ya, di mobil kita setel murattal, sambil nyupir kita dengarkan. Ya, keberkahan terus, ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di rumah, ya, kita setelkan murattal untuk anak-anak kita. Ya, Masya Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, ya, Al-Quran itu, ya, tatkala anak, jangankan anak, orang dewasa semua tatkala mendengarkan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan memberikan pengaruh terhadap hati. Ya, secara tidak langsung hati itu akan terpengaruh, ya, punya efek baik. Maka dari sini sebagian para ulama membolehkan, ya, anak-anak dibawa ke masjid, ya, ke masjid mendengarkan Al-Quran, mendengarkan imam membaca jahar, ya, maka anak itu, ya, sering mendengarkan Al-Quran, maka akan mendapatkan efek baik, ya, terhadap hatinya tersebut. Ya. Dan Rasulullah SAW, ya, walaupun Al-Quran diturunkan kepada beliau, tapi beliau juga sering memerintahkan para sahabat, ya, yang ahli dalam Al-Quran untuk membaca, kemudian beliau mendengar. Beliau mengatakan, wa inni uhibbu an asma'a min ghairi. Kata beliau, saya senang, ya, mendengarkan Al-Quran dari selainku. Artinya mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Maka pernah diriwayatkan bahwasanya beliau memerintahkan sahabat senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang ahli dalam Al-Quran. Ya, bacaannya, ya, terkenal, sahabat yang memiliki bacaan yang bagus dalam Al-Quran, Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya, kenapa saya harus membacakan kepada anda padahal Al-Quran diturunkan kepada anda? Ya, masa saya membacakan kepada anda? Maka Rasulullah mengatakan, saya senang, ya, mendengarkan Al-Quran apabila dibacakan oleh orang lain. Maka Abdullah waktu itu membacakan surat An-Nisa sampai ayat 41, ya, Rasulullah SAW menangis, ya, karena Al-Quran itu memberikan pengaruh, ya, menangis sehingga Abdullah bin Mas'ud, ya, berhenti di ayat, ya, 41. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwasannya, ya, Rasulullah SAW dan kita dianjurkan untuk, ya, banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Karena, ya, dengan mendengarkan saja kita akan mendapatkan banyak pahala, kita mendapatkan banyak rahmat, keberkahan dari Al-Quran tersebut. Dan
manfaatnya, ya kita akan mendapatkan pengaruh baik dari Al-Qur'an, ya. Kemudian ini yang pertama, yaitu mendengarkan Al-Qur'an. Keberkahan yang pertama dari Al-Qur'an yaitu dengan cara mendengarkan. Kemudian yang kedua, tingkatan lebih daripada hanya mendengarkan, yaitu membaca dan menghafalnya. Ya tentu, yang membaca ini lebih utama, ya, lebih utama, yaitu membaca Al-Qur'an, ya, dan menghafalkan Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam banyak ayat, Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacalah Al-Qur'an yang telah Allah wahyukan kepadamu. Allah perintahkan kita untuk membaca. Ya. Ya, membaca tentunya dengan ya bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ya. Maka dari sini, maka wajib bagi kita setiap muslim untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar membaca Al-Qur'an, dan belajar untuk belajar tajwid. Ya, sehingga ya kita membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang benar. Kalaupun terjatuh dalam kesalahan dalam membaca, tidak terjatuh dalam kesalahan yang berat atau yang fatal. Karena salah dalam membaca Al-Qur'an ini ada dua, salah yang ringan dan salah yang berat. Ya, kalau salah yang ringan yaitu dimaafkan, itu tidak sampai merubah makna dan yang lainnya. Paling salah dalam sifat huruf dan yang lainnya, tapi jangan sampai kita salah dalam ya kesalahan-kesalahan yang berat karena dapat merubah makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Karena bahasa Arab salah sedikit ya. Salah yang berat itu salah panjang pendek, itu salah berat. Ya, salah harusnya huruf sin dibaca shin, ya, atau dibaca tha, ya, atau ta dibaca to, ain dibaca a, ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan berat, ya. Oleh karenanya ya kita harus belajar. Ya, belajar tajwid, ya. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat, sudah tua, malu mau belajar, tidak. Ya, dahulu para sahabat ya para ulama juga ada yang mereka baru belajar Al-Qur'an di usia yang sudah tua, ya, yang sudah tua. Walaupun banyak di antara para ulama juga dari kecil sudah belajar Al-Qur'an. Artinya tidak ada kata terlambat, ya. Sudah tua masih belajar Iqra, enggak apa-apa, Pak. Ya. Masih belajar alif, ba, ta, enggak apa-apa. Ya. Ya. Dan kalaupun kita terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an pun Allah memberikan ganjaran, 2 ganjaran. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an, maka kelak nanti akan dikumpulkan bersama para malaikat yang baik. Masya Allah, dikumpulkan dengan para malaikat. Wa man qara'al Qur'an wa huwa yatata'u bihi. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia itu terbata-bata, lidahnya itu kaku, berat, membaca itu susah, falahu ajron, maka kata Rasulullah dia mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala, yaitu pahala ya membacanya itu, yang kedua adalah pahala susah payahnya dia. Jadi susah payahnya dia itu mendapatkan pahala, mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ya menghafal, kita coba menghafal dan yang lainnya. Dan Al-Qur'an luar biasa, ya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat di surga itu sesuai dengan ayat yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin diangkat derajat kita dan terus. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama turattilhu fid dunya. Ya, kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an dan tartilkanlah Al-Qur'an dan naiklah ke tempat yang tinggi. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena nanti ya
tempatmu di surga, tempatmu di akhirat itu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Dan Al-Quran yang kita baca nanti datang kepada Allah akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Syafaat ya nanti pada hari kiamat itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Penolong ya, yang tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita ya kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya adalah Al-Quran. Ya. Bahkan nanti Al-Quran diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Al-Quran datang kepada Allah dan Al-Quran berbicara kepada Allah. Yaqulul Quran, ya Rabbi mana'tuhu anin naumi bil laili fasyafi'ni fi. Ya Allah, ini Al-Qur'an ini berbicara kepada Allah. Ya Allah, menolong, membela kita. Ya Allah, ya sesungguhnya saya telah menghalang-halangi tidurnya orang ini ya Allah. Ya tidurnya ya waktunya berkurang karena membaca Al-Qur'an. Ya harusnya tidurnya misalnya jam 9 udah tidur tapi dia jam 11 baru tidur karena membaca Al-Quran. Harusnya bangunnya jam 4, jam 3 dia sudah bangun karena membaca Al-Quran. Maka kata Al-Quran ya fasyafi'ni fi. Oleh karena itu ya Allah izinkanlah saya untuk memberikan syafaat. Maka apa kata Allah fayusyafa'ani. Maka Al-Quran ya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya memberikan syafaat dan pahalanya luar biasa ya. Kalau kita membaca berita-berita ya terkadang itu penting ya, tapi ya kita nggak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapat pahala membaca berita media sosial, membaca apa ya. Tapi kalau membaca Al-Quran kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, satu huruf yang kita baca ya maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim mendapat berapa kebaikan Pak? 30 kebaikan, luar biasa ya. Tidak kita dapatkan dengan membaca apapun selain Al-Quran. Bahkan kita membaca hadis sekalipun pahalanya tidak seperti pahala membaca Al-Quran. Apalagi membaca ya berita-berita koran, membaca ya kadang koran panjang itu masya Allah ya khatam itu Pak ya, khatam ya Al-Quran ya, ini luar biasa ya. Ini yang kedua, dan sekali lagi ya bahwasanya membaca Al-Quran tidak asal-asalan, tapi juga harus disertai dengan tajwid yang benar. Ya, minimalnya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang besar, yang berat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya keberkahan Al-Quran selain kita dapatkan dengan mendengarkan, ya membacanya, yang ketiga yaitu mentadabburi dan mempelajarinya. Seperti panjenengan setiap Kamis malam Jumat ya kajian tafsir, yaitu dalam bentuk ya mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Tentu ya ini lebih baik lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama tadi hanya membaca, tapi yang ketiga ini mentadabburi. Setelah membaca dia tadabburi, karena mentadabburi Al-Quran kata para ulama at-ta'ammul bi alfadhihi liwusuli ila ma'aniha, yaitu memperhatikan, mempelajari tentang lafaz-lafaz Al-Quran untuk bisa mendapatkan makna dari lafaz tersebut.
Mempelajari lafaz-lafaznya itu dengan membaca, ya. Kemudian dia pelajari, dia amati, ya, dia tadabburi sehingga mendapatkan makna dari lafaz tersebut. Ini tadabbur. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah katakan kepada orang-orang munafik yang mana mereka mungkin membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran tapi tidak sampai kepada hati, tidak sampai mempelajari, tidak sampai mentadabburi Al-Quran. Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci, ya. Hati mereka terkunci sehingga mereka tidak mau, ya, mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Dan di antara hikmah yang paling besar Allah turunkan Al-Quran itu agar kita itu mempelajarinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Kata Allah, Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan agar mereka itu mau mentadabburi Al-Quran tersebut, dan agar orang-orang yang cerdas itu dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya. Jadi mentadabburi, mempelajari Al-Quran, ya. Dan pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang fuqara, sahabat yang tergolong sahabat-sahabat yang miskin, ya, para muhajirin, ya, yang miskin, yang mereka senantiasa kumpul, ya, para sahabat yang miskin. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, afala yagdu ahadukum ilal masjid, ya, kenapa kalian kumpul-kumpul gini? Ini para sahabat-sahabat yang miskin, ya, kenapa kalian tidak pergi ke masjid, ya, liya'lama aw yaqra ayataini minal Qur'an min kitabillah. Kenapa kalian tidak datang ke masjid untuk mempelajari atau membaca 2 ayat saja dari Al-Quran? Ya, mempelajari 2 ayat dari Al-Quran. Kata beliau, ya, fa innahu khairun min naqataini. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada 2 unta. Ya. Karena 2 unta ini adalah, unta itu adalah harta yang paling besar, harta yang paling mahal pada saat itu, yaitu unta merah. Ya, ini Rasulullah mengiming-imingi sahabat yang miskin dengan unta, sehingga membuat sahabat itu tertarik, ya, tertarik. Tapi kata Rasulullah, kalian pergi ke masjid, mempelajari 2 ayat saja dari Al-Quran, dia baca, dia pelajari, dia pahami, dia tadabburi, maka yang demikian itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 2 unta merah. Wasalasun khairun min salas, 3 ayat yang kalian pelajari dari Al-Quran lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba', dan 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan seterusnya kata Rasulullah, ya, seterusnya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa besar pahala bagi orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya, keberkahan Al-Quran yang keempat kita dapatkan yaitu dengan berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan ini adalah hikmah yang paling besar. Ya, tujuan yang paling besar Allah menurunkan Al-Quran yaitu agar Al-Quran itu dijadikan pegangan, ya, diamalkan, ya, diamalkan, ya. Ini menjadi tujuan yang paling besar. Dan besarnya pahala Allah Subhanahu wa taala yaitu tergantung dengan amalan, ya. Jadi kalau kita banyak membaca, banyak mempelajari tapi tidak ada wujud amal nyata, ya, maka ya sia-sia. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, mensifati Al-Quran ini, bisa saja Al-Quran ini justru akan menjadi bumerang bagimu.
Al-Quran justru malah mencelakaimu, menjadikan sebab yang engkau itu celaka binasa nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini nanti pada hari kiamat bisa menjadi penolong bagi kamu, menjadi penolong, menjadi syafaat, menjadi yang lainnya. Ini kalau dibaca, dipelajari dan diamalkan. Wa hujjatun alaik. Tapi bisa jadi Al-Quran ini sebaliknya, justru menjadi sebab ya kebinasaan, ya kesengsaraan, ya nanti pada hari kiamat. Yaitu apa? Ya dia pinter, ya Al-Quran pinter, membacanya pinter, tahu tentang hukum-hukum Al-Quran, tapi justru ya amalannya menyelisihi Al-Quran. Maka Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi bumerang. Oleh karenanya kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat yang mereka belajar kepada Rasulullah, itu mereka belajarnya itu cuma ya 10 ayat berhenti sampai mereka mengamalkan. Kalau sudah diamalkan baru tambah lagi. Belajar Al-Quran, diamalkan tambah lagi. Bukan banyak semua semua dipelajari tanpa amal, tidak. Tapi mereka mempelajari Al-Quran sedikit diamalkan. Oleh karena itu di antara hikmah mengapa Al-Quran ini Allah tidak turunkan langsung, Allah turunkan sedikit demi sedikit. Ya sedikit diamalkan, ya diterima, diamalkan, diturunkan lagi ayat, diturunkan lagi surat dan yang lainnya, sehingga ya bisa diamalkan ya oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini kalau semuanya langsung diturunkan ini berat. Semuanya langsung harus diamalkan, ini berat. Makanya di antara hikmah Allah turunkan Al-Quran secara bertahap. Jadi belajarnya ya sudah sampai surat apa Pak? Tadi saya tanya sampai surat siapa? Al-Mumtahanah. Alhamdulillah. Ya sedikit, Masya Allah ya diamalkan. Maka ini jauh lebih baik daripada orang yang Masya Allah tafsir Al-Quran dia tahu, ya letak Al-Quran, harokat dan yang lainnya, itu posisi-posisi dan yang lainnya, sampai halaman-halaman tahu. Itu adalah kebaikan, itu adalah keutamaan, ya. Tapi ya yang paling utama adalah yang mengamalkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, ya. Dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, ya. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai hakim, ya, sebagai hakim, ya. Kalau ya sesuatu menyelisih Al-Quran maka kita tinggalkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua perkara. Intamaksat tumbihima lantadillu bihima abada. Kalau kalian mau berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati. Yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan hadis-hadisku. Maka berpegang teguh terhadap ya Al-Quran dan sunnah. Kalau ada orang lain, entah itu ulama sekalipun, entah itu mubaligh sekalipun, entah itu kiai sekalipun, entah itu wali sekalipun, orang yang tinggi pendidikannya, kalau ucapannya menyelisih Al-Quran, jelas menyelisih Al-Quran, maka kita tinggalkan ucapan-ucapan mereka, kita ambil Al-Quran. Karena tidak ada jaminan ucapan-ucapan manusia itu benar semua, ya. Kita timbang dengan Al-Quran. Kalau ucapannya sesuai dengan Al-Quran, maka kita ambil siapapun yang mengatakan, ya. Kalau menyelisih Al-Quran, maka kita tinggalkan siapapun yang mengatakan. Ya, karena Al-Quran, ya Allah jamin kebenarannya, Allah jamin kebaikannya. Jadi ya ini yang terakhir kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini 4 ya keberkahan ya yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Yang pertama tadi apa Pak? Bu? Mendengar. Yang kedua membaca. Yang ketiga mentadabburi. Yang keempat mengamalkan. Ini kalau kita usaha untuk mengamalkan semuanya, membaca, mentadabburi, mengamalkan, maka ini yang disebut dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Yang kata Rasulullah SAW, ya, kata beliau mengatakan innalillahi ahlan, ya,
minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga, orang-orang yang dekat dengan Allah dari manusia, bukan dari malaikat, dari manusia. Dan kita ada harapan, kita manusia. Maka para sahabat dengan semangatnya, karena mereka ingin menjadi ahlullah, ya keluarganya Allah. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah mengatakan ahlul Quran. Ahlul Quran, yaitu ahlil Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Ahli Al-Quran adalah, mereka adalah ya ahli Allah, yaitu keluarga Allah dan orang-orang khusus, orang-orang spesial Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ahlul Al-Qur'an ini apa? Bukan orang yang pandai membacanya saja, bukan orang yang pandai menafsirkan saja, tapi orang yang bagus membacanya, dia sering membaca Al-Qur'an, dia mentadabburi Al-Qur'an dan berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Oleh karenanya tatkala Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah yaitu Al-Quran, karena Rasulullah itu mengamalkan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sifatnya hanya membadali ya, dan mungkin lebih singkat daripada waktu yang semestinya, tapi semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.